Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Babang Nomo Channel. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang persamaan kuadrat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat yang baru. Nah, ini kalian perhatikan, suatu persamaan kuadrat memiliki bentuk umum seperti ini ya. Sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Bentuk umumnya yaitu ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, jadi dari persamaan kuadrat ini nanti ini memiliki akar-akar persamaan yang kita selesaikan dengan cara pemfaktoran kemarin. Ada yang melengkapkan kuadrat sempurna dan ada yang menggunakan rumus ABC. Nah, kemudian akar-akar persamaan kuadrat itulah yang nanti akan kita gunakan untuk menyusun persamaan kuadrat yang baru. Kita bisa menyusun suatu persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Ini adalah rumus yang kita gunakan untuk menyusun persamaan kuadrat. X pangkat 2 dikurangi dalam kurung X1 ditambah X2 tutup kurung dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Ingat ya. X1 dan X2 ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat. Kemudian, untuk menggunakan rumus tersebut, kita harus mengetahui nilai X1 dan X2 ya. X1 dan X2 itu adalah akar-akar dari persamaan kuadrat, seperti itu. Nah, kemudian ada pula bentuk soal di mana kita akan menyusun suatu persamaan kuadrat baru berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat yang lama. Jadi ada yang persamaan kuadrat baru yang akan kita bentuk berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat yang lama. Untuk menyelesaikan soal tersebut, maka kita akan mengolah akar-akar yang baru sehingga bisa diselesaikan dengan nilai X1 ditambah X2 dan X1 dikali X2. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat yang baru tadi itu kita selesaikan dengan mengacu pada X1 ditambah X2 dan X1 dikali X2 yang merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat yang lama. Jadi, acuannya ini. Seperti itu. Baik, langsung saja saya berikan contoh soal di sini. Contoh soal bagaimana menyusun persamaan kuadrat. Ini contoh soal yang pertama. Susunlah persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar persamaan 2 dan negatif 5. Jadi sudah ada akar-akar persamaannya 2 dan negatif 5. Maka kita harus ingat rumus ini tadi yang kita sebutkan di awal tadi, yaitu x kuadrat dikurangi dalam kurung X1 ditambah X2 dikali X, nah ini dikali X ya, ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, kalau dalam soal ini, akar-akar persamaannya sudah ada, X1-nya sudah ada, yaitu 2, X2-nya adalah min 5. Langsung kita tuliskan aja. Pertama kita tuliskan, kita jawab ya. Jawab di sini. Nah, kita jawab. Kemudian, X1-nya adalah ini, X1-nya adalah 2, dan kemudian X2-nya adalah negatif 5. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini nanti. Langsung kita masukkan. Ini rumusnya kita tulis dulu ya. X kuadrat dikurangi dalam kurung X1 ditambah X2 dikali X ditambah dengan X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, langsung saja kita masukkan X1-nya berapa, X2-nya berapa. X kuadrat kita tulis lagi, X kuadrat dikurangi dalam kurung X1-nya berapa, O2, tulis saja, ditambah ya, ditambah, kemudian X2-nya adalah negatif 5, karena negatif kita kurung negatif 5. Nah, seperti ini. Dikali dengan X. Nah, kemudian X1-nya tulis lagi, 2, dikali dengan X2, X2-nya adalah negatif 5. Dikurung juga. Nah, seperti ini. Nah, kemudian baru kita selesaikan. X kuadrat ditulis lagi, dikurangi. Nah, 2, nih, 2, plus kali min, itu min, 5,
Nah, seperti ini, dikali X ditambah 2 dikali min 5, itu hasilnya adalah min 10 sama dengan 0. Seperti ini. Kemudian lanjutkan lagi, X pangkat 2 tulis lagi, jadi X pangkat 2 ini tetap nggak berubah-ubah, dikurangi 2 kurangi 5 adalah negatif 3. Nah, seperti ini, dikali X ditambah, bukan ditambah ya, ini ditambah, ini plus kali min, itu adalah min, kemudian 10 sama dengan 0. Ini ya, plus kali min adalah min, 10 tulis lagi. Kemudian X pangkat 2, min kali min adalah plus 3, kemudian X dikurangi 10 sama dengan 0. Ini sudah hasilnya. Ini adalah persamaan kuadrat yang kita susun berdasarkan akar-akar persamaannya, yaitu X1 dan X2. Seperti ini. Nah, kemudian contoh soal yang kedua, ini saya berikan lagi. Susunlah persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar 2/3 dan negatif 3. Maka langsung kita tuliskan, kita jawab di sini. Kita jawab. Tuliskan X1 sama dengan 2/3. Kemudian X2-nya adalah negatif 3. Kemudian kita tuliskan rumus yang tadi. X pangkat 2 dikurangi X1 ditambah X2 dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Kemudian tuliskan aja langsung X1-nya, X2-nya masukkan di dalam rumus. X kuadratnya tetap ya, X pangkat 2 dikurangi X1-nya tadi berapa? 2/3. 2/3 ditambah, nah, X2-nya adalah negatif 3, seperti ini, dikali X ditambah X1-nya adalah 2/3 dikali X2-nya adalah negatif 3. Nah, seperti ini, sama dengan 0. Kemudian X pangkat 2 tulis lagi, X pangkat 2 dikurangi, sekarang yang di dalam kurung kita selesaikan, 2/3, nah, plus kali min, itu min 3 dikali X ditambah, nih, 2/3 dikalikan negatif 3, berarti ini kita tuliskan aja, ini kan bisa dicoret nih, nah, bisa dicoret di simpel ini, tinggal 1 ya, ini 3 dibagi 3 kan 1 di sini, minnya tetap, maka min 1 dikalikan 2, hasilnya adalah min 2, seperti ini, sama dengan 0. Baru kemudian kita selesaikan juga, X pangkat 2 dikurangi, ini 2/3 dikurangi 3, maka ini kita selesaikan, ini 3 ini kan sama dengan 3/1 ya, kita tuliskan aja, 2/3 dikurangi 3/1, dalam kurung, kali X, kemudian plus kali min, itu min, kemudian 2 sama dengan 0. Nah, kemudian X pangkat 2 dikurangi, nah, ini kita selesaikan yang dalam kurung. Cara menyelesaikan pecahan seperti ini, bila penyebutnya berbeda, maka kita kalikan silang aja, 2 kali 1, 2 dikurangi 3 kali 3, 9 per 3 kali 1, 3. Nah, seperti ini. Dikali X dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, kemudian X pangkat 2 tulis lagi, dikurangi 2 kurangi 9, nah, min 7/3. Nah, seperti ini, dikali X dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, kemudian X pangkat 2 tulis lagi, ini min kali min, oh jadi plus, kemudian 7/3 X dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, di sini ada pecahan di sini. Menghilangkan pecahan bagaimana? Ya sudah. Semua ini kita kalikan dengan 3 untuk menghilangkan ini, menyebut 3 ini. 3 kali X kuadrat, maka 3X kuadrat ditambah
3 kali 7/3 tinggal 7x. 3 kali min 2 min 6 sama dengan 0. Oh, jadi inilah hasil dari persamaan kuadrat dari akar-akar ini yang kita susun. Ini karena 4 dikalikan 3 untuk menghilangkan pecahan ini. Kalau di sini 3 maka dikalikan 3, kalau di sini 5 dikalikan 5, seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke contoh soal yang ketiga. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini akar-akarnya yang ini nggak sama dengan soal atau contoh soal yang 1 dan 2 tadi. Ini ada atau menyusun persamaan kuadrat baru dari persamaan kuadrat yang lama. Jadi nanti kita tuliskan aja di sini. Ini kita berikan sekat seperti ini ya. Nah, yang sini kita tuliskan ini persamaan lama. Nah, persamaan lama. Yang di sini tuliskan persamaan baru. Nah, supaya enak ya nanti. Persamaan yang baru. Nah, kemudian tinggal kita tuliskan aja di sini. Ini soalnya, tulis aja lagi. X pangkat 2 dikurangi 3x tambah 4 sama dengan 0. Nah, ini kan persamaan yang lamanya. Tuliskan di sini. Kemudian tuliskan di sini A-nya berapa, kemudian B-nya berapa, dan C-nya juga berapa. Di sini A-nya 1, B-nya adalah negatif 3, C-nya adalah 4. Nah, kemudian pada pertemuan sebelumnya sudah saya ajarkan bagaimana penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat dan hasil kali dari persamaan akar-akar persamaan kuadrat. Di sini kita pakai, ini misalnya akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Nah, ini tulisan di sini. Akar-akar dari persamaan kuadrat dari persamaan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4 adalah, nah ini kita misalkan x1 dan x2. Nah, jadi akar-akar dari persamaan ini adalah x1 dan x2 kita misalkan. Maka langsung kita kerjakan. X1 ditambah X2 pada pertemuan sebelumnya itu bagaimana? O min B per A. Pada pertemuan yang kemarin, kalau mencari min B per A, B-nya berapa? Oh, B-nya min 3. Ini min-nya min rumus. Nah, B-nya diganti nggak seperti ini. Dibagi dengan A. A-nya 1. Oh, berarti di sini min kali min itu plus, maka 3 per 1 hasilnya 3. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita langsung ke yang perkalian. X1 dikali X2. Berapa rumusnya kemarin? Yaitu C dibagi A. C-nya berapa? Oh, C-nya 4 dibagi 1, berarti hasilnya 4. Nah, ini yang kita pakai nanti. Nah, kemudian langsung kita ke persamaan yang baru. Nah, yang kolom sebelah kanan. Nah, persamaan yang baru ini kan kita nggak tahu nih persamaannya apa. Kalau persamaan yang lama kita ketahui di sini. Persamaan kuadrat yang baru ini misalkan ini ya, bentuk umum persamaannya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Misalkan persamaan barunya ini gitu, misalkan seperti itu. Kemudian akar-akar yang tuliskan di sini, akar-akar dari persamaan tersebut adalah, ini misalnya ya, ini misalnya akar-akarnya adalah kita pakai Y1 dan Y2. Nah, seperti ini. Y1 dan Y2. Kemudian kita perhatikan di sini, di soalnya tadi, kalau akar-akar persamaan yang baru tadi itu 2 kali dari akar-akar persamaan yang lama. Oh, berarti di sini
Y1-nya itu adalah ini, karena 2 kali, maka di sini 2 kali dari persamaan akar-akar persamaan yang lama. Akar-akar persamaan yang lama berapa? X1 dan X2. Oh, maka di sini 2X1, kemudian Y2-nya adalah 2X2. Nah, seperti ini. Kemudian langsung kalian tuliskan saja di sini. Untuk mencari Y1 ditambah Y2, maka nah ini Y1-nya sudah ada, Y2-nya ada, langsung kita jumlahkan. Y1-nya berapa? Oh, 2X1 ditambah Y2-nya 2X2. Nah, kemudian sama dengan ini kan sama-sama punya 2 nih. Nah, karena sama-sama punya 2, ini kita keluarkan 2-nya ini. 2-nya kita keluarkan, taruh di depan, 2 dalam kurung. Kemudian yang nggak dikeluarkan tadi kan X1 dan X2. X1 ditambah X2. Nah, seperti ini. 2 tulis lagi, kemudian X1 tambah X2 berapa tadi hasilnya di sini? X1 tambah X2 hasilnya 3. Oh, 2 kali 3 di sini. Oh, 2 kali 3, oh 6. Oh, jadi hasilnya 6. Nah, kemudian yang perkalian Y1 dikali Y2 sama dengan ini, Y1-nya adalah 2X1 dikali Y2-nya adalah 2X2 sama dengan, nah ini kita kumpulkan 2 kali 2 nih, 2 kali 2 dikali X1 dikali X2. Nah, kemudian 2 kali 2 4, kemudian X1 kali X2 nya tadi ini hasilnya X1 kali X2 adalah 4. Oh, 4 kali 4 adalah 16. Nah, inilah yang akan kita masukkan ke dalam rumus. Nah, sekarang kita tuliskan rumusnya. Di sini rumusnya tadi itu apa? X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2. Nah, seperti ini. Kemudian ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Tinggal kita masukkan saja. Ya. Untuk X1-nya ini bukan X1 ya, karena tadi ini persamaan kuadrat baru, pakai yang Y1 dan Y2 di sini. Ini Y juga, ini Y1, ini Y2. Nah, ini kan persamaan kuadrat barunya. Nah, kemudian di sini X, jangan lupa X. Kemudian di sini tulis lagi X pangkat 2 dikurangi Y1 tambah Y2-nya berapa? Oh, 6. Oh, 6 di sini. 6X ditambah Y1 kali Y2, oh 16. Oh, 16 sama dengan 0. Ya sudah, berarti inilah persamaan kuadrat yang barunya. Ini saya kotai. Ini adalah persamaan kuadrat yang baru, seperti itu. Nah, kemudian saya berikan lagi contoh soal yang keempat. Nih, tentukan suatu persamaan kuadrat yang akar-akarnya berlawanan. Jadi kuncinya di sini nanti berlawanan. Tanda dari akar-akar persamaan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Sama dengan contoh soal yang ketiga tadi. Kita pisah dengan 2 seperti ini. Kemudian tuliskan di sini persamaan lama. Nah, yang lama di sini untuk persamaan yang baru. Nah, persamaan yang baru seperti ini. Kemudian kita tuliskan di sini dari persamaan ini A-nya berapa? Oh, ini A-nya adalah 1, kemudian B-nya adalah 2, C-nya adalah negatif 3. Nah, seperti ini. Nah, kemudian baru kita tuliskan di sini akar-akarnya adalah, nah, seperti tadi. Akar-akarnya adalah X1 dan X2. Nah, seperti ini ya. Akar-akarnya adalah X1 dan X2. Kemudian tuliskan aja tadi X1 ditambah X2 adalah min B per A. Nah, min B per A. Min ini adalah min rumus. B-nya berapa? 2 dibagi 1 hasilnya min 2. Nah, kemudian yang perkalian sekarang X1 dikali X2 sama dengan C per A.
Nah, C-nya berapa? Min 3 dibagi 1 sama dengan min 3. Nih, sudah selesai sampai sini untuk menyelesaikan persamaan yang lama. Sekarang kita coba persamaan yang baru. Persamaan yang baru, akar-akarnya adalah, tuliskan akar-akarnya. Akar-akarnya adalah, ini kita misalkan Y1 dan Y2. Nah, seperti ini. Y1 dan Y2. Karena tadi di soal ini akar-akar dari persamaan baru adalah berlawanan tanda, ini berlawanan tanda dari akar-akar persamaan lama. Akar-akar persamaan lama tadi apa? X1 dan X2. Oh, berarti kita tuliskan Y1. Nah, ini kan tandanya positif, maka di sini ya berlawanan tanda apa? Min X1. Kemudian yang Y2-nya min X2. Nah, seperti ini. Karena berlawanan tanda dari akar-akar persamaan yang lama. Langsung kita tuliskan di sini kayak tadi. Y1 ditambah Y2 sama dengan Y1-nya tadi min X1. Nah, ditambah Y2-nya min Y2. Nah, seperti ini. Bukan Y2 ya. X2 di sini. X2. Nah, baru kemudian min X1. Nah, plus kali min, ini kan min AX2. Nah, seperti ini. Ini minnya, ini sama-sama min. Minnya kita keluarkan. Min, baru dalam kurung X1 ditambah X2. Pokoknya intinya kita harus mengacu ke ini, 2 ini, supaya bisa kita selesaikan. Kemudian min, nah X1 tambah X2 tadi berapa? Oh, min 2. Tulis saja min 2. Min kali min adalah plus 2. Nah, sini plus boleh nggak ditulis. Nah, kemudian perkalian sekarang. Y1 dikali Y2 sama dengan ini. Y1-nya adalah min X1 dikali Y2-nya adalah min X2. Nah, min kali min plus X1 kali X2, ya X1 dikali X2. Berapa hasilnya? Min 3. Nah, min 3. Nah, setelah ketemu seperti ini, baru kita tuliskan persamaan kuadrat barunya. Persamaan kuadrat yang baru. X kuadrat dikurangi Y1 ditambah Y2 dikali X ditambah Y1 dikali Y2 sama dengan 0. Jadi yang kita pakai yang baru nih. Nah, yang baru nih, masukkan X kuadrat dikurangi Y1 tambah Y2 nya tadi 2 X ditambah Y1 kali Y2 adalah min 3. Nah, seperti ini sama dengan 0. Kita selesaikan karena di sini ada plus ada min, kita selesaikan dulu. X kuadrat dikurangi 2X plus kali min itu min 3 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat barunya adalah ini yang saya beri tanda kotak ini. Ini adalah persamaan kuadrat yang kita cari. Seperti ini caranya. Nah, ini satu lagi contoh soalnya, yaitu nomor 5. Akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 6x ditambah 2 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Nah, ini ya akar-akar persamaan kuadrat yang lama. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya x1 dikurangi 1 dan x2 kurangi 1. Maka sama kayak tadi caranya. Nah, kita buat seperti ini. Tuliskan persamaan yang lama. Persamaan yang lama. Di sini tuliskan persamaan baru. Nah, persamaan kuadrat yang baru maksudnya seperti itu. Kemudian kita tuliskan di sini ini ya. 2x kuadrat dikurangi 6x tambah 2 ini adalah persamaan yang lamanya, tuliskan. Kemudian kalian tuliskan A-nya berapa? A-nya adalah 2. Kemudian B-nya adalah min 6. C-nya adalah 2. Kemudian akar-akarnya. Nah, ini akar-akarnya adalah tadi berapa? X1 dan X2. X1 dan X2. Nah, seperti ini. Baru seperti biasa kita selesaikan. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A.
min B-nya adalah min 6, maka min 6 per 2. Min kali min plus, maka 6 per 2. Hasilnya adalah di sini 3. 6 bagi 2 kan 3. Kemudian X1 dikali X2, yaitu C per A. C-nya tadi 2, A-nya 2 juga, maka 2 bagi 2 adalah 1. Nah, baru kemudian kita selesaikan ini. Nah, tadi akar-akar dari persamaan barunya, nah ini sudah ada akar-akarnya. Nah, akar-akar dari persamaan baru, nih akar-akarnya adalah, nah berapa nih tadi? Kita misalkan ini Y1 dan Y2. Nah, Y1-nya berapa? Y1-nya ya ini, kita masukkan X1 dikurangi 1. Nah, Y2-nya adalah X2 dikurangi 1. Nah, baru kita masukkan kayak tadi, seperti biasa itu kita selesaikan. Y1 ditambah Y2 sama dengan Y1-nya adalah X1 dikurangi 1. Kemudian Y2-nya ditambah ya, Y2-nya adalah X2 dikurangi 1. Kita kumpulkan X1 dan X2, ya X1 ini plus ya, plus X2 min 1 tulis, min 1 belakang tulis lagi. X1 tambah X2 tulis lagi. Nah, seperti ini. Kemudian ini min 1 kurangi 1, ini min 2. Nah, X1 kali X1 tambah X2 tadi berapa? Ini. Oh, 3. 3 dikurangi 2, hasilnya 1. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal yang perkalian sekarang. Nah, perkaliannya Y1 dikali Y2. Nah, Y1-nya berapa tadi? X1 dikurangi 1. Nah, kemudian dikali X2 kurangi 1. Jadi dikurung ya, karena ada 2 suku. Nah, kemudian kita kalikan nih, kita kalikan. Nah, nih, cara ngalikannya, X1 dikali X2, berapa? Tuliskan X1 dikali X2. Nah, kemudian X1 dikali 1. Nah, ini X1 dikali min 1. Oh, berarti min X1. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ya, sekarang yang ini min 1 dikali X2, min 1 kali X2, min X2. Kemudian min 1 dikali min 1, yaitu positif 1. Kalikan aja. X1 dikali X2 dikurangi ini X1. Ini ya, minnya kita keluarkan, maka X1 ditambah X2 plus 1. Nah, seperti ini. Ini kan ini min, maka ini min dikeluarkan, maka yang sini jadi plus X1 tambah X2 ditambah 1, seperti itu. X1 kali X2 tadi hasilnya adalah 1, dikurangi X1 tambah X2 tadi adalah 3, ditambah 1. 1 kurangi 3 itu min 2, min 2 tambah 1 adalah min 1. Nah, seperti ini hasilnya. Baru kemudian tinggal kita masukkan ke persamaan kuadrat baru. Nah, X kuadrat dikurangi Y1 ditambah Y2 dikali X ditambah Y1 dikali Y2 sama dengan 0. Tinggal kita masukkan X pangkat 2 dikurangi Y1 tambah Y2 nya tadi 1 dikali X ditambah Y1 kali Y2 nya adalah min 1. Nah, seperti ini. Baru kemudian X kuadrat min 1 kali X, ya min X plus kali min 1 sama dengan 0. Oh, jadi inilah persamaan kuadrat barunya. Nah, seperti ini ya. Ini caranya.